Banyak nggak Pak yang suka nanya di sini? Katanya tadi bilang ada yang suka tidur nyari nomor. Iya, nomor Di sini. di sini mau. Jadi di sini suka ada yang tidur buat nyari nomor dari zamannya Porkas ya kali ya. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman penggemar sejarah yang ada di mana aja. Hari ini saya coba mau menelusuri Kerkop. Mudah-mudahan sih masih ada ya. Lokasinya itu di daerah Daru, masih di Kabupaten Tangerang. Nah, saya baru turun nih dari stasiun Daru dan saya coba menelusuri sampai ke lokasi titik kuburan Belanda yang mungkin masih ada. Lokasinya nggak jauh-jauh dari stasiun Daru dan saya jalan kaki. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari stasiun Daru ya, yang waktu masih di bawah tahun 1940 tuh masih halte ya, dia belum stasiun. Itu ada juga Lanhuis, seperti rumah pedesaan yang lumayan besar. Nah, ada kemungkinan makam atau kerkhof Belanda yang lagi saya mau coba cari ini ada hubungannya dengan Lanhuis yang pernah ada di Daru. Sekarang saya coba meluncur, mudah-mudahan ketemu. Saya sih nggak begitu banyak tahu tentang cerita atau sejarah daripada kuburan Belanda yang saya mau kunjungin ya, yang saya pengen cari, terus mudah-mudahan ketemu. Yang penting saya nih berkunjung ke daerah Daru, mau ngeliat apa itu kuburan Belandanya masih ada, terkait dengan sejarah atau asal muasalnya itu siapa, nanti saya coba cari tahu. Kalau dilihat dari peta di bawah tahun 1940 yang saya punya, jalurnya itu sebenarnya di seberang rel ya. Itu kan rel kereta tuh yang tadi saya masuk dan saya keluar lewat situ. Harusnya dia ada di sebelah sono, tapi kondisi sekarang yang ngebawa saya lewat sini Google Map ngarahin harus lewat jalanan ini. Terus nanti ada pertigaan sesuai Google Map dan saya coba nyebrang rel. Gak jauh dari situ ada gang. Nah, ntar selanjutnya saya coba tanya sama orang-orang yang ada di situ. Patokan saya ini ngelihat dari Kerkop, informasi dari peta Batavia yang membuat bikin saya jadi penasaran dan saya coba telusurin apa ada kemungkinan Kerkhof atau kuburan Belandanya itu masih ada, karena di dalam peta lama itu saya lihat ada sebuah tanda salib
Yang mana kalau dibaca dari legenda peta-peta lama itu, tanda salib yang ada di dalam peta itu menandakan itu adalah sebuah kerkop. Kalau misalnya itu satu, ada kemungkinan memang cuman satu kuburan Belanda yang terdapat di lokasi itu. Kalau misalnya ada 2 salib, katanya sih itu ada lebih dari 2. Udah ada tanda kalau di depan itu ada perlintasan kereta api ya, karena di sini tertulis hati-hati 100 meter ke depan ada perlintasan kereta api, dan memang saya harus nyebrang lewat perlintasan kereta api yang ada di depan kalau menurut Google Map, dan saya harus belok ke kanan atau putar balik. Ikutin terus, jangan ngedip. Di depan saya nih ada pintu perlintasan JPL berapa tuh? 138 apa 136? Kalau dari arah Google Map yang coba saya ikutin nih, saya harus nyebrang rel dan saya putar balik nih ke jalur apa nih, pasar nih. Nah, di sini nih. Saya nyebrang, putar balik jalur pasar. Tapi saya coba tanya siapa kira-kira yang bisa ditanya ya. Kita terusin aja perjalanan. Mang, Siap. tahu kuburan Belanda nggak di sini di mana? Belanda. Kuburan Belanda. Di Gang Musola kalau nggak Iya ada. salah. Iya. Jauh nggak dari sini kira-kira? Dekat. Dekat ya? Iya. Belum nyampe stasiun. Belum. Makasih ya, Mang. Oke, siap. Berarti tadi kalau misalnya nggak diputar sih, itu nggak jauh dari stasiun bener. Cuman karena pintu keluarnya itu udah ketutup sama peron yang di sebelah sisi satunya lagi itu, saya jadi mesti muter lewat jalan raya. Dan memang daru itu apa yang saya pernah baca tuh, artinya bintang jatuh apa. Dan banyak banget sebenarnya kalau mau dikupas tentang cerita dari sejarah daru. Dari apa namanya, dari mulai zaman Kompeni Belanda sampai sekarang udah banyak perumahan-perumahan yang mungkin rumah-rumah lamanya udah nggak bisa ketemu lagi. Ini seharusnya dekat-dekat sini nih, lokasi dari kuburan Belanda. Mudah-mudahan masih bisa kelihatan nih, bisa ketemu. Nah, itu stasiun Daru tuh. Saya dari stasiun Daru tuh nyebrang tuh, puter. Jadi kalau teman-teman mau kemari gitu, coba mau ngelihat, mau coba berkunjung, di pertigaan rel kereta itu tuh jalur yang mesti dilewatin sampai ketemu Kerkop kalau memang masih ada.
Teman-teman penggemar sejarah, ini saya udah ada persis di depan gang yang menurut saya nih, saya duga lokasi dari titik Kerkhof yang ada di dalam peta. Kalau coba saya sejajarin sama Google Map, lokasinya persis ada di gang yang ada di depan saya nih. Tapi saya coba ke dalam ya, saya coba lihat, mudah-mudahan bisa ketemu. Saya coba tanya, Mang, numpang tanya, ada kuburan Belanda nggak di gang? Pernah tahu nggak? Sini nggak ada kuburan. Nggak ada kuburan. Oh, yang kuburan Belanda yang gede-gede gitu. Pernah dengar nggak? Tapi kalau kuburan mah sono yang gede mah. Di mana tuh? Itu makam apa tuh? Makam kita apa orang? Oh, Cina, Kristen. Di mana tuh, Mang? Lewat sini bisa? Enggak. Oh, nggak bisa. Sono. Oh, lewat jalan itu ya? Lumayan tapi agak jauh. Oh, ya udah. Di perapatan di sono lurus. Heaven namanya. Oh, Heaven. Iya, iya. Makasih ya. Iya. Nanya ke siapa nih? Kalau dilihat dari titiknya sih memang nggak jauh ya dari pinggir rel kereta, seharusnya di kawasan ini nih. Numpang tanya, Mang. Saya lagi coba telusurin kuburan Belanda di daerah Daru, di daerah tahu nggak, Mang, di mananya? Katanya dekat-dekat musola, Pak. Di sini nih. Ini Ya, ada pohon nih. ada pohon. Dapurnya kayaknya nggak ada deh. Oh, di belakang pohon ini, di dalam rumah ini. Masuknya sama. Oh, masuknya bukan dari sini ya? Bukan, nggak bisa di pagar. Dari jalanan depan. Yang depan. Siap. Ada berapa itu kuburan nih, Pak, situ? Tapi doang. Satu ya? Ternyata tadi saya begitu ngobrol sama orang warga setempat ya, itu memang kuburannya tuh adanya di dalam pekarangan rumah warga sini. Cuman ntar coba saya lihat dari depan. Saya lihat dari depan, coba saya shoot lokasi dari Kerkhof yang cuman ada satu di dekat stasiun Daru. Mudah-mudahan ada orangnya yang tuh rumah, coba izin dan kita bisa dikasih masuk. Saya balik lagi ke arah rel. Nah, tadi kan saya masuk dari sini nih. Nah, ini saya coba jalan ke sini. Berarti jalan ke arah stasiun. Dan lokasi itu kuburan Belandanya harusnya adanya di pinggir yang ada rumah di pinggir rel di sini nih. Soalnya tadi tandanya itu ada pohon. Nah, ini nggak bisa terlalu dekat kayaknya nih. Jadi itu pohonnya tuh ada di belakang-belakang
rumah-rumah ini lokasi dari kuburan Belanda yang saya tuju di dekat atau nggak jauh dari stasiun Daru. Cuman saya bingung nih, orang-orang sini taunya cuman ini adalah kuburan Tuan Tanah yang zaman waktu company dulu. Mungkin beliau ini yang ada di kuburan ini adalah salah satu pemilik dari tanah atau lahan partikelir yang ada di kawasan Daru. Akhirnya saya bisa ketemu sama kuburan Belanda yang ada di Daru. Coba kita samperin dan coba kita lihat ya. Ini diantar sama si bapak yang jaga warung. Katanya sih ini satu kuburan dua badan, cuman nggak tahu nih asal usul atau bagaimananya nih. Dan ini sumur. Apa ini sumur juga sama tuanya sama kuburan Belanda yang di sini? Orang-orang kampung sini katanya ini kuburan dari Tuan Tanah. Cuman kita nggak tahu nih siapa yang ada di dalam ini kuburan. Namanya gitu siapa? Bapak yang tahu nih gitu. Nah ini bapak yang tahu nih cerita. Jadi ini kuburan siapa Pak ya? Tuan Tanah apa gimana nih? Kayaknya VOC kali. Zaman VOC. Nggak ada. Dapat Pak ini nih. Sengaja mau dihalangin. Tapi ini emang udah lama ya Pak ya? 500 tahun kayak. Tuh biasanya kan ada namanya sini ayah. Biasanya suka ada namanya. Ini dulu juga bekas ini kali ini apa? Tiang. Bukan tiang apa nama? Nyambah-nyambah itu loh. Oh buat naro-naro itu ya, kembang gitu ya? Bukan, ini benar ya. Harusnya ada namanya ya? Harusnya ada namanya ya? Iya harusnya di sini nih. Jadi menurut Bapak nih kuburan siapa? Ya mungkin bapaknya PO siapa gimana itu. Dan emang udah lama di sini ya? Udah lama. Banyak. Ya, mungkin di situ. Itunya berapa tahun? Ratusan tahun kan? 150 tahun. Iya. Dan cuma satu doang di sini ya? Satu doang. Di situ mah udah itu udah dipapasin. Nah, Oh udah kosong ya? oh. Yang kuburan Cina itu? Iya. Banyak nggak Pak yang suka nanya di sini? Katanya tadi bilang ada yang suka tidur nyari nomor. Iya nomor. Di sini mah. Jadi di sini suka ada yang tidur buat nyari nomor dari zamannya Porkas ya kali ya. Pernah saya ngomong ini nggak ada sini, mungkin udah lama lah, dulu mah ada kali asin ini ya. Kayaknya. Iya, hilang juga. Patahnya dua tuh, patah nih. Batanya yang kuat nih Pak. Iya. Ini nyampe sini dulu ini buat dia duduk sini kali ini. Ya, tuh. Ya kalau kata Cina altarnya ya, Ini. buat duduk-duduknya ya. Iya, tuh. Alas ini. Dan dari zaman Bapak kecil juga ini udah ada ya. Oh, baik kali. Dari sebelum ada ya. Iya, kita mah. Ya ini kan dulunya tanah bapak kolot kita lah. Tanah Bapak Kolot tuh berarti kakek apa Uyut? Kakek ya. Kakek ya. Kakek kita dulu gitu. Ya mungkin kan dulu ya namanya zaman penjajahan lah kali ya. Siapa yang berkuasa itu yang kuat kali begitu. Namanya zaman dulu kan.
Kakek kita kan lurah dulunya. Kalau dulu apa namanya? Bukan lurah, ini apa? Wedana, apa bek apa zaman dulu ya? Zaman dulu lah ya. Lurah dulu. Bapak Marsani dulu. Bapak kakek kita, kakek-kakek lah dulu. Oke. Ya udah foto aja. Bapak siapa namanya? Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Ah. Punya warung di pinggir rel dekat stasiun Daru. Jadi kalau mau ngopi kemari. Benar. Oke. Saya udah nelusurin dan ketemu sama lokasi Kerkop kuburan Belanda yang ada di Daru. Ternyata memang nggak jauh dari stasiun Daru. Tentang dia siapa, mungkin teman-teman yang ada di dalam sini, penggemar sejarah bisa kasih informasi ya nanti di kolom komentar. Saya coba dari sini pengen ke Sumur Konci yang tadi dapat informasi dari Uwa siapa ya? Warga lokal sini. Sepertinya beliau juga tahu. Jadi lokasi dari Sumur Konci yang dapat informasi dari si Uwa ini memang bisa coba saya telusurin lewat jalur di mana tadi saya keluar dari rel kereta dari stasiun Daru. Coba kita lihat bentuknya atau kayak bagaimana sih modelnya, katanya angker. Dan di situ nanti saya akhirin perjalanan menelusuri Kerkop Belanda dan sebuah sumur yang ada di Daru dengan nama Sumur Konci. Informasi dari warga lokal, jadi katanya Sumur Konci itu jarang orang yang banyak tahu. Tadi waktu saya tanya juga dia agak sedikit kaget karena memang nggak sembarangan orang buat datang ke Sumur Konci. Soalnya Sumur Konci itu menurut cerita dari orang-orang sini, salah satunya tadi waktu saya tanya, itu buat tempat pembuangan pegangan-pegangan, baik itu ilmu putih ataupun ilmu hitam. Jadi ada orang yang buang-buang setan, buang jin itu ke Sumur Konci, dan di sumur itu semua perkara yang gaib dikunci. Nah, sekarang saya coba ke lokasi yang katanya Sumur Koncinya itu persis ada di pinggir rel kereta kalau menurut informasi dari Wak Muhyiddin yang ada di dekat stasiun Daru tadi. Ini saya di samping atau sisi dari rel kereta api stasiun Daru. Itu udah banyak perumahan ya. Jadi karena jalur dari rel kereta api yang menuju Rangkas itu udah double track, memudahkan orang-orang buat pulang pergi ke tengah kota, yaitu di Jakarta, sehingga banyak perumahan-perumahan yang dibangun di kawasan Tangerang Kabupaten, khususnya daerah Daru ini nih. Jadi aksesnya itu gampang. Oh, nggak jauh-jauh. Nah, ini nih di depan saya nih udah komplek perumahan. Nah, tujuan saya ke sono. Coba ntar kita lihat. Sekalian saya closing di situ. Ini saya udah di ujung dari jalanan komplek. Katanya di ujung sini yang arah mau ke sawah itu lokasi dari Sumur Konci. Di mana ya? Mungkin ini nih, ada orang nih. Tapi bukannya air. Sampai di sini aja dulu ya.
teman-teman penggemar sejarah yang ada di mana aja. Jadi bisa saya simpulin perjalanan saya ke daerah Daru ini, coba nelusurin lokasi atau kuburan Belanda yang ada di daerah Daru, Kabupaten Tangerang. Ternyata memang kuburannya masing ada, cuman saya nggak tahu itu yang dikubur namanya siapa dan dia itu siapa. Menurut warga lokal yang tadi saya coba tanya, katanya ini dia dulunya tuan tanah, entah tuan tanah di daerah mana. Cuman kalau coba saya duga, kalau dilihat dari peta lama nih, itu kan nggak jauh dari stasiun Daru ada sebuah lanhuis. Ada kemungkinan kalau misalnya itu lanhuis milik seorang tuan tanah orang Eropa atau orang Belanda, ada kemungkinan dan saya duga kuburan itu adalah tuan tanah pemilik dari lanhuis yang ada di Daru. Kalaupun ada orang lain yang memiliki lanhuis setelah tuan tanah yang ini, kemungkinan besar itu juga ada karena lanhuis itu berpindah-pindah. Ada kemungkinan bangunan lanhuis itu memang berpindah-pindah tangan dan sampai akhirnya di seorang tuan tanah yang dimiliki oleh tuan tanah berikutnya, maksud saya begitu. Juga begitu saya coba telusurin sumur kunci yang ada di lokasi nggak jauh dari stasiun Daru, saya nggak bisa ketemu itu titik lokasinya di mana. Segitu aja yang bisa Bang Sigit kasih informasi buat teman-teman penggemar sejarah yang ada di mana aja. Mudah-mudahan kita nggak ngelupain asal muasal nama daerah kampung kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.